Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noresna Elisa. Kali ini kita akan mempelajari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka rumus jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Kemudian rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Ayo kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai berikut. Yang A, x1 ditambah x2, kemudian B, x1 kali x2, C, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, dan D, 3 per x1 ditambah 3 per x2. Nah, tanpa kita mencari nilai x1 dan x2, kita bisa gunakan rumus yang sudah diberikan tadi. Coba perhatikan cara menyelesaikannya. Dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. Nah, ini berarti nilai a-nya adalah 1, ya kan? Kemudian b-nya 4 dan c-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang a, x1 ditambah x2 berarti rumus jumlah, ya. Berarti x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Nah, sudah ditemukan nilai b dan a, tinggal kita substitusikan ke rumus ini saja. Jadi sama dengan b-nya 4 dan a-nya 1, berarti negatif 4 per 1 itu sama dengan negatif 4. Nah, didapatkanlah kalau x1 ditambah x2-nya sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita ke yang B. Yang B, x1 kali x2 tadi kan sudah diberikan kalau itu sama dengan C per A. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai C dan A yang sudah didapatkan tadi. Nilai C adalah negatif 1 dan A sama dengan 1. Maka negatif 1 dibagi 1 itu adalah negatif 1. Jadi didapatkan x1 kali x2 itu sama dengan negatif 1. Kemudian yang C, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, bentuk ini kita tidak bisa menggunakan langsung rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Tetapi ini kita bisa arahkan ke rumusnya. Coba bagaimana caranya? Nah, jadi bentuk ini kita rubah menjadi bentuk x1 ditambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Kenapa? Karena kalau ini kita uraikan atau dijabarkan, ini kan berubah menjadi x1 kuadrat ditambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Nah, agar tersisa x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, maka kita kurang dengan 2x1 x2. Sudah. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita substitusi saja karena tadi kita sudah mendapatkan jawaban di A dan B, ya. X1 ditambah X2 itu tadi soal yang A, ditemukan nilainya adalah negatif 4, maka negatif 4 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. X1 X2 kan sudah didapatkan di B ini tadi, hasilnya negatif 1. Nah, tinggal dihitung saja, negatif 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian negatif 2 dikali negatif 1 itu adalah positif 2. Nah, 16 ditambah 2, 18. Kemudian kita ke yang D. Nah, kalau bentuknya seperti ini, 3 per X1 ditambah 3 per X2, maka caranya kita jumlahkan. Ingat, untuk menjumlahkan pecahan itu kita samakan penyebutnya dulu. Bagaimana? Nah, agar lebih mudah gini aja untuk menyamakan penyebut, tinggal dikali silang kayak gini. Jadi 3 dikali X2, kemudian yang di sini itu adalah 3 kali X1, kemudian penyebutnya itu adalah X1 X2. Ya, X1 dan X2. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 3x2 ditambah 3x1. Ini sudah sama x1 x2. Nah, kemudian bagaimana agar ini bisa kita arahkan ke yang diketahui tadi? Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi
3 dikali X1 ditambah X2. Kita tukar letaknya saja ya, nggak masalah ya. Jadi ini kita faktorkan menjadi 3 dikali X1 ditambah X2. Kenapa bisa? Coba perhatikan. 3 kali X1 adalah 3X1, kemudian 3 dikali X2 itu adalah 3X2. Jadi bentuk ini boleh dirubah menjadi ini ya. Nah, sudah didapatkan ini, sudah nih bisa kita jawab. X1 ditambah X2 tadi adalah negatif 4, kemudian X1 dikali X2 itu adalah negatif 1. Tinggal kita hitung ya. 3 dikali negatif 4 itu adalah negatif 12 dibagi dengan negatif 1. Negatif 12 dibagi negatif 1 adalah 12. Nah, jadi nilai dari 3 per X1 ditambah 3 per X2 nya itu sama dengan 12. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua, itu salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 8x ditambah k sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitung nilai k. Perhatikan ya penyelesaiannya. Nah, persamaan x kuadrat dikurang 8x ditambah k sama dengan 0, maka kita cari dulu nilai a, b, dan c-nya. Jadi nilai a didapatkan A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan K. Kemudian di sini perhatikan salah satu akar persamaan kuadrat adalah 3 kali akar yang lain. Maka kita bisa tuliskan kalau X1 itu sama dengan 3X2, ya kan? Nah, dari sini kita nanti bisa mencari salah satu akarnya. Oke, sekarang kita gunakan rumus jumlah ya. Jadi X1 ditambah X2 itu kan sama dengan negatif B per A. Maka negatif B-nya itu adalah negatif 8 dan A-nya 1. Jadi negatif maka positif. Jadi 8 dibagi 1 itu sama dengan 8. Nah, didapatkanlah jumlahnya itu sama dengan 8. Nah, kita boleh mengganti atau mensubstitusi nilai X1 ini ya. Jadi X1 kan sama dengan 3X2. Jadi kita ganti X1 dengan 3X2 supaya kita bisa mencari salah satu akarnya. Jadi 3X2 ditambah X2 itu sama dengan 8. 3X2 ditambah X2 itu adalah 4X2. Maka kita dapatkanlah X2 itu sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, sudah didapatkan X2, maka kita bisa mencari X1-nya. Ayo, bagaimana mencari X1-nya? Kembalikan lagi ke sini. Kalau X1 itu sama dengan 3X2 ya kan? Maka 3X2-nya sudah didapatkan tadi. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sudah didapatkan nilai akar-akarnya yaitu 6 dan 2. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari nilai K-nya dengan rumus apa? Iya, rumus hasil kali. Apa? Masih ingat? Barusan ya. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya kan sama dengan K dan A sama dengan 1. Jadi K dibagi 1 itu sama dengan K. Nah, berarti ini X1 kali X2 sudah didapatkan tadi sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 2. Jadi 6 dikali 2 itu sama dengan K. Maka didapatkanlah nilai K-nya sama dengan 12. Jadi nilai K-nya adalah 12. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semakin menyukai matematika.